Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 2 Agustus 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang dua hal yang dilakukan Yesus setelah dia mengenyangkan orang banyak dengan roti dan 2 ikan. Pertama adalah berdoa. Setelah melayani orang banyak, Yesus menyuruh para muridnya mendahului dia dan ia mendaki bukit untuk berdoa. Doa menjadi sesuatu yang penting bagi Yesus. Doa mendasari semua kegiatan pelayanan dan pewartaan Yesus. Ia selalu berkomunikasi dengan Bapanya. Walaupun dalam kesibukan melayani, mewartakan sukacita Tuhan, Yesus selalu punya waktu untuk berdoa. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah kita punya waktu untuk berkomunikasi dari hati ke hati dengan Tuhan? Ataukah tidak? Adakah dalam kesibukan kita, dalam kerja dan usaha kita, masih ada waktu 1-2 menit berkomunikasi dengan Tuhan ataukah tidak? Yang kedua, kisah perahu para murid yang terjal gelombang. Para murid takut karena diombang-ambingkan gelombang. Melihat para murid yang ketakutan, Yesus hadir menenangkan mereka. "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Kutipan ini bagi saya sangat menarik. Yesus mengatakan, "Tenanglah, akulah ini." Yesus menunjukkan pada para murid dia punya kuasa atas laut. Dia mampu dan sanggup menundukkan kuasa-kuasa manapun, termasuk kuasa yang menguasai laut. Kuasa gelap yang menguasai laut. Saudara terkasih, walaupun Yesus sudah menunjukkan kuasanya, tapi para murid juga belum percaya. Mereka masih ragu. Kata Petrus, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Petrus yang sebagai murid yang tahu dan selalu bersama Yesus juga mengalami ketakutan dan kecemasan. Saya yakin kita semua percaya pada Tuhan Yesus. Akan selalu membantu, selalu menolong, menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Sang Juru Selamat kita. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Tapi apakah betul dalam situasi-situasi sulit, situasi-situasi pahit, sakit dan derita,
Kita masih tetap percaya pada kuasa Yesus ataukah tidak? Sikap Petrus adalah sikap kita dalam situasi sulit, penuh tantangan, penuh masalah, saat krisis, saat sakit atau masalah kehidupan lainnya. Kita pun sering kali mulai goyah dan sering pula meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara yang terkasih, Injil hari ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja yang sering kali meninggalkan Allah. Kita kurang percaya dan penuh keraguan, bahkan mengkhianati Tuhan bila menghadapi gelombang kehidupan kita. Masalah akan selalu ada dan akan terus ada. Akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Selama kita masih hidup selalu ada masalah. Karena Yesus mengajak kita hari ini, datanglah pada Dia. Persembahkanlah semuanya dalam doa-doa kita. Percaya, kuasanya akan membantu dan menolong kita. Maka kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan, selalu bersatu dengan Tuhan, semua gelombang kehidupan kita, persoalan kehidupan kita akan hadapi dengan tenang. Karena kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Maka tetaplah membangun relasi erat dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.